Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Inilah sifat ilahi. Inilah 7 buah atau 7 step atau 7 langkah atau 7 kebajikan. 7 hal. Yang pertama dimulai dengan iman. Kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan kebaikan, brotherly kindness, kebaikan akan saudara-saudara, dan kepada kebaikan akan saudara-saudara kasih, charity, kasih, charity atau love, charity atau love. Jadi love, charity, kasih menutup ketujuh hal itu. Sebab semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kristus dan Anda menyatu. Amin. Saya mulai dari Matius 16 dan sekarang ke 2 Petrus 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Efesus 4. Anda menyatu dengan Kristus, Anda menerima meterai Allah, Roh Kudus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu, antu bahasa Inggrisnya. Kalau di sini menjelang hari penyelamatan, terjemahan yang sangat tidak pas. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan. Dengan apa Anda dimeteraikan? Roh Kudus. Ada amin? Dengan apa Anda dimeteraikan? Roh Kudus. Roh Kudus adalah meterai Allah. Terpuji nama Tuhan. Sampai kepada unto the day of redemption. Sampai kepada hari penebusan. Glory. Sampai kepada hari penebusan, tubuhmu yang fana akan diubahkan. Terpuji nama Tuhan. Anda bicara terang. Anda bicara terang. Firman adalah terang. Terang adalah Roh Kudus. Datang untuk mewahyukan firman yang sudah Anda dengar. Iman timbul dari pendengaran. Tapi butuh Roh Kudus untuk mewahyukan yang Anda dengar. Karena Dia yang memperdengarkan firman itu, dipenuhi Roh Kudus, dan oleh pewahyuan Roh Kudus, memperdengarkan firman itu. Maka Anda harus mendapatkan pewahyuan Roh Kudus untuk Anda menghidupi dan percaya apa yang Anda dengar oleh Roh Kudus. Jadi nggak mungkin Roh Kudus yang berbicara, kemudian Anda menangkapnya dengan intelektual manusia. Maka itu tidak klop. Itu tidak sebanding. Roh Kudus berbicara melalui manusia, Anda juga manusia, tapi untuk bisa mengerti dan mengaminkan dan menerima, maka butuh pewahyuan. Jadi iman adalah pewahyuannya Allah yang dinyatakan kepada Anda. Menyatakan kehendak Allah, membuat Anda mengerti dan percaya penuh. Iman itu percaya. Ada amin. Percaya hanya kepada firman, tidak kepada yang lain. Inilah 7 sifat ilahi. Bisa paham? Inilah DNA-nya Allah sendiri. DNA Allah sesuatu yang adalah gen yang mendatangkan, membawa sifat. Dan jika Anda terlahir dari DNA seorang ayah, maka Anda akan memanifestasikan sifat ayahmu. Bisa menangkap? Ya. Dan jika Anda datang dari Bapa di sorga, maka Anda datang dari buah pinggang Bapa, maka sebagai anak yang terlahir di bumi ini, di dalam tubuh terestrial daging, maka Anda akan mengekspresikan, memanifestasikan sifat Bapamu yang di sorga.
Haleluya. Itulah Kristus yang memberikan Roh Kudus. Kristus sang anak, dialah batu utama. Dia mendatangkan Roh Kudus untuk memeteraikan Anda. Sesudah Anda bertumbuh, amin, Anda memiliki ketujuh hal, maka Roh Kudus memeteraikan Anda. Dan Roh Kudus datang dari Kristus. Karena dialah Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus untuk datang ke dalam Anda. Pada hari itu kamu akan tahu, aku akan diam di dalam kamu, kamu diam di dalam aku. Di batu utama adalah Kristus sendiri. Kasih. Itulah misteri meterai ketujuh guru itu sendiri. Nama yang baru ada di situ. Ada amin? Jadi Roh Kudus dalam hal ini Anda bisa melihat, dia datang untuk memeteraikan. Dia juga yang membentuk. Dia juga yang mengukur Anda dan saya. Dia juga yang menentukan Anda di bagian mana. Haleluya. Dia juga yang menjadikan saudara, dan setelah semua elemen jadi, maka disatukan semuanya, maka Anda disebut seorang anak. Anak yang diadopsi. Yang dipenuhi Roh Kudus. Anda harus mengerti bahwa iman, kebajikan, ini semuanya adalah bagian dari Allah sendiri. Amin. Bagian dari dia sendiri. Dan semuanya ini dulunya ada di dalam diri sang anak. Dan kepala itu adalah Yesus Kristus sendiri. Itulah misteri meterai ketujuh yang tersingkap dengan berkumandangnya ketujuh guru dan dengan terlepasnya ketujuh meterai. Dialah sang batu utama itu sendiri. Dan dia tidak akan bisa datang ketika zamannya belum tiba. Ketika belum ada nabi di bumi. Anda mengerti? Karena sepanjang zaman-zaman gereja, tiang api tidak terlihat lagi. Malaikat Tuhan tidak terlihat lagi. Sebab tidak ada nabi di bumi. Paham? Tetapi Tuhan janjikan Maleakhi 4. Nabi Eli akan datang sebelum hari Tuhan tiba. Maka sebelum hari Tuhan, penghakiman atas dunia yang berdosa ini datang, maka Tuhan nyatakan William Branham. Seorang nabi, seorang pelihat. Maka dengan tampilnya nabi, maka nabi bisa menyatu dengan sang kepala. Batu utama menyatu dengan dia. Dan dia datang untuk memperkenalkan sang batu utama. Yang adalah sang anak manusia, Yesus Kristus. Supaya Yesus Kristus, sang kepala itu, akan menyatu dengan mempelai wanita. Dan mempelai wanita adalah rumah rohani, tempat kediaman Allah yang hidup. Haleluya. Anda bicara rumah, Anda bicara anak, Anda bicara pemeteraian, Anda bicara adopsi, itulah. Anda bicara baptisan Roh Kudus, itulah. Ketika semua bagian demi bagian terselesaikan, maka tiba waktunya merangkaikan semuanya. Untuk kita disatukan dengan Yesus Kristus. And at the time appointed we were anointed Itulah to pengadopsianmu. believe this present word. Percaya pada firman di zaman ini. The only evidence that is life is within. Now justified we are free from sin. For we were born to rise and shine, for the Lord has come. We'll rise and shine. We're meant to overcome. We'll rise and shine like the stars above. We'll suffer affliction by this confession. The scripture has foretold. Amen. Itu benar. We consider our trials Hallelujah. more precious than gold. Leaving
evermore